Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Dilapangkan rezekinya. Amin. Dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Putra-putrinya soleh dan solehah. Amin. Berkah dunia dan juga berkah akhiratnya. Amin ya Ya rabbal Rabbal. alamin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul fadilah, Mama Teddy beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan lahir batin. Amin ya Allah. Dikabul segala hajat-hajatnya. Amin. Disehatkan badannya. Amin ya Allah. Disoleh-solehahkan putra-putrinya. Amin ya Allah. Dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat, lautan rahmat, anugerah, taufik, hidayah, pertolongan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Terutama nikmat yang paling besar, anugerah yang paling agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga kalau kita rawat iman Islam ini, kita tumbuh suburkan sampai terus akhir hayat kita mati masih membawa iman, maka ini adalah modal kita masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Walau kana imanuhu mithqala dzarrah, sekalipun imannya tipis seperti kulit bawang, kalau matinya masih membawa iman, dijamin masuk surga. Meskipun ahli maksiat, meskipun ahli maksiat, yang penting dia mati dalam keadaan iman Islam, kemudian disolati, dikafani, dikubur dengan cara Islam,
masuk surga. Adapun orang yang masuk surga itu ada dua kelompok. Yang pertama yang langsung masuk ke dalam surga nggak pakai mampir, namanya yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini mereka golongan sabiqun bil khairat, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, yang makruh dijauhin, yang subhat ditinggalin. Luar biasa ini orang. Mudah-mudahan al-istiqomah masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada juga yang masuk surga tapi mampir dulu. Siapa dia? Usatul muwahhidin, ahli maksiat yang matinya masih membawa iman. Jadi banyak dosa, belum sempat taubat, tapi matinya masih membawa iman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak keluar dari agama Islam, meskipun imannya segede biji cabai, ya kecil. Dia masuk surga tapi mampir ke neraka tergantung dosanya. Ba'da sab'ati alafin tuksan, paling banyak, paling lama itu orang Islam di neraka 7.000 tahun. Habis itu baru dimasukkan lagi ke dalam surga. Siapa yang sanggup masuk neraka 7.000 tahun, sedetik pun tidak ada yang sanggup. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nikmat yang paling besar adalah ketika kita mati, dosanya sudah diampuni, amal ibadahnya sudah diterima, itu beres semua urusan. Makanya sekarang taubat, perbanyak istighfar, dosa lagi istighfar lagi, dosa lagi istighfar lagi, terus digempur dengan istighfar sampai akhir hayat. Itu kita banyak istighfarnya daripada dosanya. Nah, sehingga kita masuk ke dalam kubur seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibu, dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Caranya bagaimana? Istiqomah aja, sesuai dengan namanya, al-istiqomah. Masya Allah, ini pengajian udah gak muat ini kayaknya. Alhamdulillah. Ada wajah-wajah baru, misalnya wajah lama udah bosen. Tutupin. Kalau nggak ada yang lama, nggak ada yang baru juga. Ada juga ini 200 mana? Ada 500-an. Rumahnya juga kayaknya baru nih kayaknya. 500-an. Udah lama ya? Udah dia? Emang ya? Berarti TV-nya baru. Apa lampunya baru? Masya Allah, ya Allah, ya Rabbal. Ada dua arah yang tidak akan pernah digoda oleh setan. Awas itu. Inna syaiton lakum adu mubin. Kita harus berikrar bahwasanya musuh yang paling nyata adalah syaiton. Bukan manusia, bukan tetangga, bukan orang. Sejahat-jahatnya orang, ya seburuk-buruknya orang, gak seperti setan. Setan itu luar biasa, itu setan. Dia menggoda melalui hawa, nafsu, dunia, bahkan masuk ke dalam peredaran darah. Dibuatnya iri hati, dengki, hasud, riya, sum'ah. Masya Allah, itu setan. Pokoknya setan itu pengen nanti dia di neraka banyak temannya. Makanya setan itu
luar biasa, musuh yang paling nyata bagi manusia. Padahal setan itu dulu tinggalnya di surga, ya, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Di surga itu dulu hanya ada malaikat dan iblis, ya. Satu letting itu iblis sama malaikat, ya sama-sama ahli sujud itu iblis. Gara-gara Allah nyiptain Adam, ya, wa idh qulna rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Adam itu manusia. Wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, malaikat masujud ila iblis, kecuali iblis. Ditanya sama Allah, ya iblis, ma yamna'uka anta sujuda li Adam id amartu. Kenapa engkau menolak untuk sujud kepada Adam? Padahal itu perintahku kepadamu. Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku lebih hebat, lebih senior. Adam junior. Aku pribumi, Adam pendatang. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Gak mau sujud sama Adam. Nah, itu dikeluarin dari surga, dosanya satu. Penduduk surga, ahli surga melakukan satu kesalahan sama Allah, dikeluarin. Kita penduduk bumi dosanya banyak, pengen masuk surga. Iblis aja yang dosanya atuh dikeluarin. Dan kita dosanya banyak. Untungnya Tuhan kita bukan Tuhan pendendam, Tuhan pemaaf. Inna rahmatallahi wa maghfiratallahi awsa'u. Sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih besar. Segede apapun dosa kita, walau kana 'alal samai wa biqrabil ardi khotoya, sekalipun dosa kita menjulang tinggi sampai mencakar langit, maksiat kita penuh sampai memenuhi bumi, tapi kita tobat kepada Allah, maka dosa kita semuanya diampuni, gak ada yang tersisa. Itu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Tuhan kita Tuhan pemaaf, Tuhan pemaaf. Nah, dalam kitab tafsir dijelaskan ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis minta dua permohonan kepada Allah. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, nggak apa-apa saya dikeluarkan dari surga, tapi kabulkan dong dua perkara. Apa yang pertama ini? Yunzaru ila yaumi yub'atsun. Iblis itu minta umurnya kekal sampai hari kiamat. Makanya iblis mabu dikasih kekekalan oleh Allah sampai hari kiamat. Dia mau beranak pinak gak mati-mati. Mulai dari iblisnya Nabi Adam sampai iblisnya zaman kita itu masih hidup. Umurnya berapa ribu, berapa juta tahun tuh iblis. Masih ada, nggak mati. Makanya banyakkan iblis daripada manusia. Manusia nggak akan mati, sekalipun beranak pinak, gantian tinggal di dunia, gantian tinggal di bumi. Iblis enggak, dan itu dikabul oleh Allah. Bayangkan, permintaan iblis aja dikabul. Ya udah, umur kamu kekal nanti sampai hari kiamat. Yang kedua, ya Allah, saya minta kepadamu, saya pengen mencari teman sebanyak-banyaknya dari golongan anak cucu Adam supaya bersama saya di neraka. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dan itu juga diizinkan sama Allah. Jadi iblis menggoda kita itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Umurnya kekal sampai hari kiamat. Dan iblis minta sama Allah untuk menggoda anak cucu Adam supaya menjadi temannya nanti di neraka kelak. Dikasih
Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah, itu iblis bagaimana cara menggoda manusia, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Dijelaskan, saya akan goda dari arah depan gagal dari belakang gagal dari kanan gagal dari kiri. Cuma 4 yang bisa digoda oleh iblis. Yang nggak disebutkan oleh iblis adalah minal a'la, dari arah atas, wal asfal, dan arah bawah. Dijelaskan dalam kitab tafsir, maksudnya siapa itu arah atas dan arah bawah yang gak bisa digoda? Mereka adalah orang yang meletakkan kepalanya di atas ke tempat sujud yang paling rendah. Orang-orang yang sujudnya ikhlas susah digoda sama setan. Orang-orang yang sujudnya ikhlas susah digoda sama setan. Yang ikhlas, sholatnya yang ikhlas. Jangan diburu-buru, bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas. Sholat itu ya ibadah. Apa sih itu? Ya, suara nasi goreng ya? Iya. Oh kipas, ya nasi goreng gitu. Belum lewat karena. Yang ikhlas Bu ya, sujudnya Bu ya. Iya. Yang ikhlas. Berusaha. Dan disunahkan itu sujud terakhir lama. Kenapa lama? Disunahkan oleh Rasul. Selain baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kita berdoa sama Allah. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dibaca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustaz, kepanjangan. Yang pendek aja boleh nggak? Ada. Bisa dapat ijazah dari sarang bahwasanya ucapkan satu doa di sujud terakhir di semua sholat, mau sholat sunnah atau sholat wajib, di sujud terakhir setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. 1 kali saja. Kemudian bangun langsung tahiyat. Ini saya ijazahkan ke ibu, diamalin Bu ya. Coba baca 1, 2, 3. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 1 Kali. Apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, wa dzurriyyatina, keturunan. Kemudian Rabbana hablana min azwajina, pasangan dan keturunan, qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, anak keturunan kami, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu baca 1 kali. Bisa sujud rasakan qabul lagi sama Allah. Amin. Dengan pakai bahasa Indonesia ya. Batal. Ya Allah, berikan saya motor NMAX, lagi sujud, batal. Gak boleh. Doa itu hanya boleh dalam sujud menggunakan bahasa Arab karena masih di dalam sholat. Kalau sudah di luar sholat, ibu mau pakai bahasa Tambun juga boleh. Jangan nih bahasa Tambun, jangan kasar. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh.
Nah, sujudnya yang ikhlas, masya Allah dirasakan. Nah, dan sab'atu a'zum di dalam sholat, Bu, mulai dari takbir sampai salam, saya bolak-balik baca kitab, memahami itu yang paling ketat mengenai syarat, rukun dan tata cara itu di dalam masalah sujud. Dalam masalah sujud, satu, sujud itu harus sab'atu a'zum, harus 7 anggota nempel. 1 jidat, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 kedua lutut, 6, 7 bagian dalam jari kaki dibahas. Dan harus tahammul, nempelnya tuh harus lek. Kadang ada sujud ngambang jidatnya, setengah nekan setengah ngangkat, nggak sah. Harus nempel. Dan harus terbuka jabhatun, jidat bahasa Arabnya jabhatun. Apa? Jabhatun. Ini wajib, mau laki-laki maupun perempuan wajib. Saya sujud ketutupan peci, nggak sah. Dibuka. Ibu sujud ketutupan mukena, nggak sah. Tapi kadang ada ibu-ibu sujudnya ditutupin pakai tangan begini. Sujudnya begini, sah nggak? Nggak sah. Nggak boleh ada penghalang. Wala yasjudu, dan tidak boleh sujud di taubin, tidak pakaian, di atas pakaian mutasilin yang masih sambung, alal musolli, terhadap orang yang sholat. Saya sujud pakai peci, pecinya masih kehalangan. Anak siapa? Hah? Anak yatim. Oh, itu ada putih di banyak amat. Bu, saya silang boleh nggak, Bu? Boleh. Saya ngegantung berarti pegel gitu. Iya, silakan, Pak. Boleh ngajar nggak gitu? Ini sopan nggak begini saya begini? Sopan ya? Maafin ya, Bu ya. Yang kasihan mah di depan saya ini kan mau selonjor apa nggak sopan. Tidak juga dia nggak kuat, pegel. Satu lagi. Udah. Alhamdulillah. Ganteng banget yakin. Ini sebelum Muharram tuh ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Sampai mana Rodiah tadi? Sujud. Nggak boleh sujud di atas pakaian yang masih nyambung dengan gerakan orang yang sholat. Saya sujud kehalangan peci ini masih gerak sama saya, nggak sah. Atau saya pakai sorbannya 2,5 meter. Kemudian pas sujud, sorbannya lebar, sujud di atas sorbannya masih nempel di pundak saya, sah nggak? Enggak. Ibu-ibu sujud pakai mukena, mau sujud Allah mukulanya di depan. Sujud di atas mukena, sah nggak? Enggak sah, karena mukenanya masih nempel sama kita. Tuh tetap sujud, wajib terbuka. Kalau tangan sunnah terbuka, artinya sunnah. Kalau pakai sarung tangan sah, tapi lebih afdol terbuka ininya, kelapaknya. Sunnah terbuka. Kalau lutut wajib tertutup lah, masa kebuka. Ya. Kalau jari kaki sunnah kalau laki-laki itu terbuka, artinya kalau pakai kaos kaki sah. Ya kalau ibu-ibu wajib tertutup karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
Kembali ke sujud harus tepat. Dan ketika ibu sudah sujud, jangan ada satupun anggota yang diangkat. Udah sujud nempel 7 anggota, kemudian ibu ngangkat tangan 1 garuk-garuk, batal. Ada lagi yang lucu, orang udah sujud begini, udah sujud, mungkin imamnya kelamaan, dia penasaran, ngintip sedikit, dia ngangkat sedikit, terus gini lagi, batal. Udah diangkat sedikit, batal. Kalau udah diangkat harus diangkat semua. Biasanya kalau kedengeran kalau di luar kayak sholat Ya. kan kedengeran pernah dulu. Kaki juga kalau udah nempel jangan ada diangkat. Paham? Insyaallah. Kemudian tata cara sujud yang benar, wal akmalu, sempurnanya sujud ayu kabiro lihuyihi. Pertama dia takbir untuk turun sujud, kemudian ditempelkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian jidat, lalu disunahkan tempelkan hidung. Ustaz, saya mah pas turun sujud gak lutut duluan karena pegel asam urat. Saya mah tangan duluan, boleh nggak? Boleh. Begitupun juga bangun dari sujud, ya disunahkan tangan dulu apa kaki dulu? Tangan dulu, baru lutut. Ada juga yang keberatan badan, pas bangun dari sujud dia lutut dulu, baru itu juga sah. Dan yang perlu diperhatikan, ada perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sujud. Yang pertama, kalau perempuan itu menempelkan sikut di perut, ini Bu ya. Kemudian mendekatkan perut dengan paha. Jadi perempuan itu sujudnya merkungkung Bu. Ininya tetap menghadap kiblat, tempelkan ini tetap. Ya, Bu. Oh, laki-laki sebaliknya. Sebaliknya apa? Menjauhkan perut dengan paha, mengangkat sikut. Jangan ditempelkan ke perut. Begini laki-laki itu. Kalau perempuan begini, ya. Ibu jangan begini Bu kalau sujud. Tapi ada yang Ini ya tetap menghadap nggak begini, nggak begini. Hah? Ya ininya tetap menghadap kiblat. Jangan mencong begini, lurus begini. Ya, coba kamu sini. Praktek. Abi. Kamu posisi duduk di antara 2 sujud. Wah, anggap saja kamu perempuan, sujudnya perempuan itu menempelkan sikut dengan perut. Mana perut kamu? Nah, kemudian mendekatkan perut dengan paha. Tangannya menghadap kiblat. Tolong kiblat itu. Gimana perempuan? Perempuan. Nah, ini nempel sini, ini nempel ke perut. Nah. Jidatnya nempel, tangannya menghadap kiblat, jarinya sono. Ya. Nah, ini perempuan. Laki-laki kebalikannya, menjauhkan perut dengan paha dan jangan menempelkan sikut dengan perut, diangkat sikutnya. Sujud kaki. Sujud. Kaki. Nah, kurang jauh. Kurang masuk. Nah, ini jauh perutnya ke sini nih, sikutnya angkat. Nah, ini sejajar antara bahu dengan telapak tangan, jari-jari menghadap
kiblat. Nah, bagus. Dan janganlah kamu sujud seperti anjing duduk. Anjing duduk itu menempelkan sikut ke lantai. Ulangi dulu. Belum, Mi. Jangan sujud menempelkan sikut ke lantai. Laki-laki gimana? Contoh yang nggak boleh. Sikutnya ditempelin ke lantai. Nah, mengkemen nggak boleh. Nggak boleh kayak begini. Makro diangkat sikutnya. Pinter kamu ya, masya Allah. Duduk lagi. Anaknya siapa kamu? Mama. Mana Bu Sri, mana orangnya? Di rumah. Bukan ngaji. Suruh ngaji Bu Sri. Mama suruh ngaji kata Pak Ustaz. Iya. Sudah nikah lagi bapak kamu? Belum. Kenapa bapak kamu meninggal? Sakit. Corona. Enggak. Tahun berapa? Belum lah. Setahun ya? Ya? Setahun nih, Wi. Dua tahun ya. 2024? Baru dong. Ada 2 tahun. Kamu kelas berapa? Di DFI sekolahnya yang gratis, yang bayarin ibu-ibu nih. Kelas 5. Berarti ini mau naik kelas 6 atau mau naik kelas 5? Berarti tahun ini mau DFI. Kamu tahu DFI enggak? Mau pesantren. Yang kebakaran kemarin tuh. Kamu tahu Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia enggak? Belum tahu. Gak kenal yang dirinya ganteng tuh. Tapi gimana sekolah? Ya. Tapi mau mondok. Ini rawatin lu ya. Harus Mondok. kan saya udah bilang. Abi mau pesantren. Namanya Ali. Ali pesantren ya. Nawawi. Nah, nanti pesantrennya gak usah bayar sama mama. Ya. Gratis. Nah, kalau mau Bude yang nganterin. Ya. Ya. Amin ya robbal. Yang kecil kelas berapa lah? 2. Asik. Corona Ya. ya. Jagoannya ya di corona ini. Oh, corona ya. Yang sama. Abang Ade. Bukan. Kamu udah gede yatim. SMA. Kelas 2. Kamu belakangnya kuliah. SMA. Lulus. Lulus SMA. Baru lulus. Iya. Mondokin Sian. Ibu punya yatim Ikut Mas di Gani. pondok. Misalkan pesantrennya Alwi, Nawawi, yang biayain ibu tiap bulan patungan bocah masuk ke Hajis untuk biaya ini. Ibu sudah atimah tarbiyah sama maskanah, sudah memberikan yatim 3. Pertama maskanah tempat tinggal, yang kedua tarbiyah pendidikan, yang ketiga atimah makanan. Orang yang sudah bisa menyantuni anak yatim 3 ini, nanti ibu di surga bersama Rasul seperti 2 jari yang berdekatan. Nah, makanya yatim-yatim yang di pondok pesantren itu yatim-yatim yang dididik, betul. Kemudian yatim-yatim yang dikasih makan, betul. Yatim-yatim yang dikasih tempat tinggal. Ibu tiap bulan bantuin dia gocap. Ibu nanti sama Rasul seperti 2 jari berdekatan. Siap. Saya kalau mau membiayai yatim, Bu, saya kalau pengen nyantunin anak yatim, 40 kali 50. nyantunin anak yatim yang di pesantren. Saya nggak mau rugi. Anak yatim yang nggak sholat ya nggak saya santunin, enak aja. Lu sholat ya lu? Bilang sholat enggak. Maghrib gua lu. Ini yatim dia. Bohong kenapa? Saya mah nggak mau ngasih kalau yatim nggak sholat. Harus selektif, Bu. Ibu duit dari ibu kan sedekah, betul? Dipakai sama yang nggak sholat, rasanya nggak mau. Kurangin nih.
Nggak sholat, payah banget, udah tua juga. Lah, sholat ya, yang rajin ya. Mau belakang sholatnya apa aja? Subuh doang? Subuh 5 waktu, tambah 5 waktu. 5 waktu, hebat. Ini ibunya di sini, jamaah. Mana ibunya? Bu Ade mana Bu Ade? Bu Ade. Ini apa sini? Nah, ini Ibunya itu. Kenal saya. jamaahnya mana? Sholat, ya. Cari yatim-yatim yang sholat. Maghrib doang lu. Kepret nih. Aduh. Udah balik, udah mimpi basah berkali-kali. Ibu bapaknya udah gak ada ya. Iya. Makanya yatim di pesantren itu yatim-yatim yang sholat, yatim yang tahajud, yatim yang baca Quran. Ibu menyantuni anak yatim di pesantren, misalkan si siapa namanya Nawawi, wah Allah betapa surganya itu. Daripada nyantinin dia, surat maghrib doang. Coba niat mandi junub gimana? Hah? Niat mandi junub? Lu kalau mimpi basah gimana mandinya? Lihat HP. Jujur, bukan jujur, bohong. Saya galak kalau sama anak udah balik, blow on, galak saya. Kamu ngaji kamu? Iya. Mas siapa ngajinya? Ya Palen. Hah? Guru TPK. Guru TPK. Dulu. Kamu bisa mandi junub, niat sholat maghrib coba. Nama itu maghribi. Tetangga. Makan dulu. Gimana Kak? Kamu pegang jeruknya, pegang semuanya, bagi-bagi buat temen kamu. Ambil. Pinter ambil yang gede. Ambil kamu, ambil. Nah, kamu ambil. Ada Ya, di sini. kamu sholat 5 waktu ya. Woi, apa namanya? Bilang. Bapak ibu kamu kalau anaknya nggak sholat mal maitu fil qabri ila kalau gharitul mughawis, itu di kuburan kondisinya seperti orang tenggelam minta tolong. Mana Gilang, ibu kirimin doa dong Gilang, bapak ibu disiksa Gilang, habis babak belur bapak ibu kamu. Kamu yang main gitar, jreng, asik, naik motor. Buka cek. Bisa kan? Si Gilang habis disantunin malam langsung tobat dia. Langsung baca Yasin di HP. Saya kirimkan pahala bacaan saya kepada orang tua. Ya Allah, orang tua kamu nanti dalam kubur bilang ahabbu ilaihi minad dunya wa fiha. Wahai Gilang, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kamu harus mikirin nasib orang tua kamu di kuburan. Ya. Terus kamu tinggal sama siapa? Sama kakak. Jangan tinggal sholat ya. Baca-baca di buku. Gara-gara si Gilang lupa ngomong. Gilang. Kenapa sholat maghrib doang? Subuh nggak bangun? Duhur kemana? Duhur sekolah. Pulang sekolah kan bisa. Asar di mana? Asar kadang di sekolah. Isya? Kamu sekolah kamu nggak ngajarin sholat. Ngajarin Pak. Terus kamunya? Salah saya gitu. Batur kamu ya? Hah? Rokok kamu ya? Iya. Asik. Jangan rokok ya. Gilang. Gilang. Ya Allah. Kamu tidak dapat duit dari sini, duitnya buat beli apa? Kasih kamu. Enggak buat beli rokok. Bohong. Kali diambil buat rokok sebungkus. Ya. Jangan bilang rokok. Obat ya Gilang ya. Lu mana yatim piatu lagi. Ntar pulang Isya sholat ya. Isya subuh.
zuhur, asar, maghrib, 5 waktu. Kamu salat ya kayak orang India aja. Karena ini Iya. dia sholat gak jadi. Sholat rajin. Namanya guru ngaji. Bu, anak-anak ibu suruh sholat. Ya Bu. Bu, Iyalah Pak. kalau ibu punya anak gak sholat, waduh celaka Bu 12 Usir dari rumah. di dunia gak berkah, di akhirat disiksa, di kuburan habis itu. Makanya disebut qurrata a'yun itu ahlus sholat. Jemaah. Ya Allah, Makan. dibilang ya. Saya pernah ceramah di SMA swasta daerah Setu, ceramah Maulid Nabi. Tapi saya ngasih pertanyaan, angkat tangan yang tadi sholat subuh, mau dia angkat tangan. Oh, satu sekolah Salat semua. nggak sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Coba kalian kan dari SMA sudah balik, kalau mandi junub bagaimana? Kita keluar sperma atau berhenti dari head. Niat, ayo bismillah. Diem aja. Woi, tawaitul, diem aja. Gak bisa Pak. Terus kalau mandi gimana? Mandi ya mandi aja. Jebur-jebur. Astagfirullahaladzim. Bu, Kurang ibu kalau punya anak wajib nanya. Misalkan Mama Teddy nih, Teddy coba kamu niat mandi junub gimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala Allah. Gak ada takbirnya Teddy. salat. Coba kamu tadi misalkan niat sholat subuh, niat sholat zuhur, terus ibu pengen dengar nak baca Al-Fatihah kamu. Ibu pengen dengar, ibu pengen lihat nak gerakan ruku, sujud, i'tidal kamu. Ibu pengen dengar nak baca tahiyat kamu. Wajib itu orang tua wajib awal ajijib. Hukumnya Wajib. seminggu sekali deh. Ibu harus memberanikan diri. Sebab siapa lagi yang mengurusin anak ibu kalau bukan kita? Ibu panggil anak ibu, ibu pengen dengar, mau dia udah kuliah, udah rumah tangga, kewajiban kita. Nah, itu yang penting itu yang penting. Itu kewajiban yang akan terus dibawa sampai hari kiamat. Ibadah sholat. Walaupun anaknya bagus karirnya, gede gajinya, kalau nggak sholat nggak berkah. Nggak berkah itu 7 turunan. Ya, mau punya posisi di satu perusahaan, nggak sholat ya nggak berkah. Ya bilang ya, kamu sangat top, misalkan kamu playboy di SMA, waduh, gak sholat playboy gak berkah. Ya Bu. Ya Allah ya Rabbana. Apalagi udah gak ada nih pengajian Ashabul Kahfi nih. Pengen lagi nih anak-anak ibu nih ngaji lagi. Ada ibu, anak-anak ibu masih ada? Udah pada dewasa. Emang dewasa gak ngaji? Gimana sih? Yang tua aja ngaji. Zatul Kafi ya Allah. Gimana coba tuh si Eko itu, si Dani itu? Tahu pada kemana itu? Kemana itu? Seminggu sekali deh. Si Wisnu. Saya masih siap walaupun sibuk, saya masih siap. Golongan si Wisnu tuh. Yang remaja ini. Insyaallah. Kalau kami udah banyak ustadz-ustadz di pesantren, saya kirim delegasi minimal belajar sholat, baca Quran, niat wudhu, niat mandi junub. Itu aja yang penting. Direview lagi, diingat terus biar nempel. Ashabul Kahfi itu. Hilang. Ayo,
tinggal Bu, kenangan. gimana diajarin lagi ini kan ibu masih punya anak nih. Mau nggak anak ibu yang udah pada gede ngaji lagi? Mau. Di masjid Mau. terus. Nggak usah di masjid, terlalu sakral masjid mah. Ngaji itu pakai celana, nggak pakai kaos. Itu masjid kan lewatnya luas. Ya. Serambi sebelah kiri. Ya boleh. Nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar itu, nggak usah nyiapin, nggak usah. Saya kirim ustadz yang ngajar khusus sholat, ustadz yang ngajar khusus Quran. Bu, di pesantren tuh ustadz yang mukim aja ada 10. Ya. Ayo Bu, anaknya didorong tuh, perlu ngaji. Penting. Semangati semangat. Jangan ibu enak-enakan ngaji, anaknya sama kayak si Gilang. Kalau subuh cuma kayak terudak. Salat maghrib doang ya. Mudah-mudahan Gilang dapat hidayah. Pokoknya pulang sholat isya. Ini dapat hidayah pulang Gilang. Amin. Itu anak ibu kasih kabar deh ke saya deh. Kapan Bu? Gak apa-apa. Oke, anak saya udah kerja. Emang udah kerja gak ngaji? Ibu aja udah tua ngaji. Iya betul. Seminggu sekali, gak usah seminggu sekali deh, 2 minggu sekali deh, Sebulan sekali. sebulan sekali deh. Ya, habis isya sampai jam 10 saya langsung kirim 2 ustadz sini deh. Saking sayangnya Bu, saya saking sayangnya. Serakin DKM. Udah langka sekarang pengajian anak muda kemana itu ya. Ustaz pasar kan punya Dani. Tuh, udah jadi ustadz di pasar malah. Ayo ngaji lagi, ngaji. Kan anak ibu nggak satu, ada anak terakhir, yang baru SD ada kan? Cucu. Bapak daftar kerja. Masa sih? Iya. Masa ibu masih muda deh. Doang yang kecil. Muda apa pas lagi pakai seragam ngaji doang ya? Iya. Iya. Kalau pakai dasar. Cucunya ada 2 nih. Ya, ini hari Asyura. Hari Asyura itu imsah rohkan yatim. Fi yomi Asyura aslu tatasil bihatnatani walaha fadlan yukim sumsalisan zur'alinan fatahil rosal yatim imsah tasaddaq waktasil. Ini 10 Asyura amalannya adalah menyantuni anak yatim, banyak sholawat, berkunjung kepada orang alim, menengok orang sakit, banyak puasa. Nah, jangan dilewatkan, menyantuni anak yatim kita, asuhan kita, bimbingan kita menjadi yatim-yatim yang ahli sholat semua. Amin ya Rabbal. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaqinan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Anta qadi hajatina ya Allah wa hasin maqasidana wa baligh umurana fi dinihi wa akhirati husnul khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamna wa nasibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azim ya rabbal ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu deh yang
Tarawih di sini katanya. Kamu aja yang ini mandu, aku yang pegang nasi. Alhamdulillah, terima kasih karena terbaik kepada kita.